Hai guys, Stephanie di sini. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Janji harus jujur, oke? Apa kalian pernah naksir dengan salah satu dosenmu? Kalau ya, kurasa kalian bisa memahami ceritaku. Akan kuceritakan pada kalian tentang cowokku yang sangat sempurna, Joseph. Aku berusaha keras untuk dapatkannya, tapi percayalah padaku, dia begitu berharga di tiap detiknya. Jadi, ini dimulai tahun lalu saat aku jadi mahasiswa tahun kedua di kampus jurusan seni pertunjukan. Kalau bicara soal cowok seumuranku, membosankan sekali. Aku nggak begitu perhatikan mereka karena mereka itu sangat kekanakan dan jujur saja mereka membuatku jengkel. Jika aku harus memilih pacaran dengan cowok brengsek yang nggak dewasa atau tetap melajang selamanya, maka nggak perlu ada perdebatan. Suatu hari aku sedang di rumah sahabatku Susi. Kami sudah berteman sedari dulu, dan meskipun kami sekarang kuliah di kampus yang berbeda, kami masih sering ketemu. Saat kami sedang makan burger homemade lezat buatan Susi, kami ngobrol soal kuliah, pakaian, cowok, kalian tahu kan, semacamnya. Saat itulah Susi cerita padaku soal dosen baru di kampusnya yang bernama Joseph. Dia jabarkan kalau dia itu sangat tampan, tinggi, pintar, atletis, dan punya motor sendiri. Dia terdengar terlalu indah untuk jadi nyata, jadi aku yakin kalau pasti ada kekurangan. Mungkin dia punya jerawat membandel atau mungkin dia sudah beristri dengan 3 orang anak atau apa. Dia nggak jerawatan, dia belum menikah, dan dia tampangnya seperti ini. Dia mengangkat HP-nya. Terlihat gambar seorang pria yang sungguh sangat seksi. Ku ambil HP itu darinya dan scrolling foto-foto di sosial medianya. Ya ampun, cowok ini ganteng banget. Jadi gimana kalau aku nggak pernah ketemu dia? Aku tahu aku harus buat dia jadi milikku. Aku butuh rencana, jadi kumohon pada Susi untuk membantuku. Dia pikir aku gila, tapi hey, dia ini bersahabat denganku sejak dulu, jadi dia tahu kalau aku suka totalitas dalam segala hal. Dia menyelundupkanku ke kelas bersamanya, kelas ekonomi, membosankan. Tapi menatap Joseph sungguh sepadan, dan suaranya sungguh indah mengalun. Aku tahu aku nggak bisa duduk diam saja di sana, aku perlu membuat Joseph memperhatikanku. Usai kelas, aku mendatanginya, menyibakkan rambutku, dan dengan suaraku yang paling imut berkata, "Hei, sungguh perkuliahan yang hebat, tapi ada beberapa poin yang masih susah kupahami. Mungkin Anda bisa membantu saya?" Dia terlihat agak canggung, tapi mengiyakan. Aku mengarang beberapa pertanyaan soal perkuliahan dan dia menjelaskan beberapa jawaban yang tak kupahami. Aku tahu aku harus melakukan lebih dari ini untuk tetap dapat perhatiannya, jadi aku terus menyelinap ke kelas itu. Suatu kali pernah aku pura-pura jatuh dari kursiku dan pura-pura pingsan. Aku bahkan mengusapkan bedak putih di bawah mataku sebelum kelas supaya aku kelihatan sangat lelah. Harapanku adalah dia akan bergegas mendatangiku dan membawaku ke rumah sakit. Tapi tidak. Ada cowok bodoh yang mengambil kesempatan itu darinya. Lebih parah lagi, si dungu itu sangat kikuk saat dia menggendongku melalui pintu. Dia membuat lenganku terantuk kusen pintu. Aduh, ku gigit bibir bawahku dan tetap menutup mata. Ya ampun, kenapa rencanaku yang luar biasa ini berubah jadi bencana? Ku buka mataku tepat waktu untuk menyaksikan suster mendekat padaku dengan jarum suntik besar. Aku menjerit, melompat dari tempat tidur dan mengatakan padanya aku sudah merasa lebih baik. Meskipun rencana pura-pura sakitku ini gagal, aku segera mendapat ide lainnya. Suatu hari, aku menusuk ban sepedaku sendiri, lalu pura-pura menuntun sepedaku dengan sedih ke parkiran dan meminta Joseph untuk memberiku tumpangan. Dia menggelengkan kepala, mengatakan dia terlalu sibuk, lalu melesat pergi dengan motornya. Aku berdiri di sana nggak bisa berkata-kata. Parahnya, aku harus menuntun sepedaku sepanjang perjalanan pulang. Di lain waktu, aku menunggu sampai hanya ada dia dan aku di kelas. Kemudian saat aku berjalan melewatinya, aku jatuhkan buku-bukuku. Lalu aku bilang, "Oh tidak, cerobohnya aku." Saat aku menunduk untuk memungutnya, oh ya, aku juga memakai celana jeansku yang ketat. Aku rasa gak mungkin dia bisa menolakku yang sedang memakainya. Dia bahkan gak membantuku memunguti buku. Sebaliknya, dia batuk menjernihkan suaranya lalu bilang, "Apa kamu bisa cepat? Sekarang waktu istirahatku, dan aku belum makan sejak sarapan." Tipikal. Aku lagi ada di sana kelihatan seksi dan yang dia pikirkan hanyalah soal perutnya. Aku nggak akan menyerah sekarang. Aku nggak mendatangi banyak perkuliahan yang membuatku menguap dengan tanpa hasil. Jadi, terima kasih atas pencarian sosial mediaku, aku tahu hari ulang tahun Joseph sebentar lagi. Di hari ulang tahunnya, aku mengikuti perkuliahannya. Suatu takdir, jadi kubawakan dia kue dan membuat seluruh kelas menyanyikan selamat ulang tahun padanya. Kemudian aku mengumumkan aku punya kejutan ulang tahun untuknya. Dan aku menyanyikan lagu Lewis Capaldi berjudul Someone You Love. Si isi kelas bersorak-sorai, tapi dia cuma memandangi bangkunya. Oke, jadi ini mulai membuatku frustasi. Apa yang kubutuhkan untuk mendapatkan perhatian pria ini?
Ya ampun, aku sudah mencoba semuanya. Di hari Jumat, salah satu teman kuliah Susi mengadakan suatu pesta. Jadi aku ikut serta. Aku duduk di pojokan dan mengeluh pada Susi bagaimana aku merasa nggak ada perkembangan dengan Joseph. Aku cuma nggak paham. Apapun yang kulakukan, dia nggak pernah peduli. Aku mengeluhkan. Susi, apa sebaiknya aku terus mendekatinya? Dia bahkan nggak memperhatikanku. Dia sungguh pria yang tangguh, kau tahu, seperti sepatu but tua. Nyatanya, sebuah batu saja punya lebih banyak kepribadian. Kemudian Susi memberiku tanda. Tapi aku terus bicara, dan mungkin dia itu gay atau apa? Seperti kau lihat kan, dia nggak menunjukkan ketertarikan pada perempuan. Itulah saat Susi memukul lenganku dan saat aku mendongak ke atas. Aku benar-benar sangat kaget. Joseph tepat di sana sedang menatapku. Saat aku terpaku kaget, dia menggelengkan kepala kemudian berlalu pergi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri, bergegas mengejarnya lalu minta maaf. Dia mengacuhkanku dan naik ke motornya. Jadi aku naik ke belakang motornya dan menolak untuk bergerak. Tolong, saya nggak sungguh-sungguh dengan yang saya katakan. Tolong, dengarkan dulu. Aku memohon. Pada akhirnya, dia memberiku helm dan menyuruhku memakainya. Gak bisa tidak, aku merasa senang. Aku ingin sekali naik motornya sejak pertama kali melihat fotonya naik motor itu. Ya Tuhan. Sekarang ini sungguh terjadi. Oke, jadi ini nggak seperti yang kubayangkan, tapi tetap saja ini luar biasa. Dan aku memastikan tanganku memeluk erat pinggangnya. Murni karena alasan keamanan tentu saja. Setelah sekitar 10 menit dia berhenti di jalan yang sepi. Kukira dia akan memakiku, tapi sebaliknya dia berbalik dan tersenyum padaku. Wow, tanpa cemberut di wajahnya, dia terlihat semakin seksi. Jadi, apa yang kau bilang soal aku tadi? Dia bertanya. Enggak, itu cuma salah paham. Itu lucu, karena kedengarannya kau pikir aku nggak punya kepribadian dan apa ya? Oh, iya, kau pikir aku gay. Saya minta maaf. Anda mungkin gay, nggak masalah jika Anda memang demikian. Dan Anda punya kepribadian yang luar biasa. Tiba-tiba dia mencondongkan badannya dan menciumku. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Aku sangat kaget tapi senang sekali, walaupun aku nggak tahu apa yang terjadi. Segera saat dia menarik diri, kutarik dia lagi supaya kami bisa melanjutkan berciuman. Kemudian dia berkata, Aku bukan gay dan aku suka berpikir kalau aku punya kepribadian yang mempesona. Aku cuma suka bermain-main denganku, namun sepertinya masih perlu waktu yang lama untukmu jadi lebih dewasa. Tapi nggak apa, akan kupelajari kau nanti. Jadilah pacarku. Ternyata dia juga memperhatikanku, tapi dia ingin lihat dulu apa yang terjadi. Dan juga dia pikir aku perlu tumbuh lebih dewasa lagi karena perilakuku walaupun lucu tapi juga sedikit kekanak-kanakan. Tapi dia juga merasa tersanjung dengan usaha yang kulakukan untuk dapatkan perhatiannya. Dia mengatakan kalau dia datang ke pesta itu karena mendengarku membicarakannya di kampus dan dia ingin datang hanya karena aku. Aku nggak datang ke kelasnya lagi, yang membuatku jauh lebih punya waktu untuk berkonsentrasi pada perkuliahanku yang sebenarnya. Tapi kami sekarang resmi pacaran dan aku senang sekali. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana aku akhirnya punya pacar paling seksi yang pernah ada. Saranku pada kalian adalah jadilah berani dalam mengejar cinta. Karena jika kalian cuma duduk-duduk saja menunggu cinta itu jatuh di depan pintumu, kalian akan menunggu selamanya. Ayo, pasti bisa. Itulah yang kulakukan dan betul-betul berhasil untukku. Jadi nggak ada alasan itu nggak akan berhasil untuk kalian juga. Hai guys, ini aku Milo. Aku balik lagi di sini untuk berbagi lanjutan ceritaku dengan kalian. Pertama-tama, ini dia ringkasannya. Jadi, mantanku Diana selingkuh sama anak kuliahan Dungu, dan itu membuatku patah hati. Jadi, kuputuskan kalau aku tidak bahagia, maka tak ada satupun yang boleh bahagia. Jadi, saat hari Valentine, ku ganggu pasangan lain. Salah satu prank itu membawaku bertemu Vanessa. Lalu, ku sadari jatuh hati padanya. Masalahnya, dia sudah punya pacar, dan orangnya brengsek. Dan masalah yang bahkan lebih besar lagi adalah aku baru saja tahu kalau dia adalah adik mantan pacarku. Dan tak menutup kemungkinan sudah aku ceritakan ke Vanessa beberapa kenyataan pahit soal kakaknya. Tetapi pembelaanku, dulu aku nggak tahu kalau mereka bersaudara. Awalnya, aku nggak tahu caranya menghadapi situasi tersebut. Jadi kuputuskan menghindari semua orang. Kalau kulihat Vanessa di sekolah, maka aku akan menyelinap di pojokan, masuk kamar mandi, sembunyi di balik anak gendut. Kalian tahulah apa saja agar aku tak berhadapan dengannya. Masalahnya, ternyata aku sangat merindukannya. Aku merasa tak bisa hidup tanpanya. Jadi nggak peduli konsekuensinya, aku harus lakukan sesuatu sekarang. Jadi, aku datangi dia saat dia makan siang dan cerita kalau aku menghindarinya karena aku tak tahan melihatnya sangat kesal dengan pacarnya, kalau dia tak pantas dengannya dan memukulnya itu salah dan dia sebaliknya keluar dari itu selagi bisa. Kemudian ku katakan padanya aku selalu ada untuknya dan berharap lebih dari sekedar teman. Dia tampak tersentuh.
Dia tahu banyak masalah juga dalam hubungan mereka, tapi dia terus menyangkal semua ini. Digenggamnya tanganku dan bilang dia juga punya perasaan untukku, tapi sekarang dia harus mengurus pacarnya terlebih dahulu. Ah, pacarnya si Ken. Dia itu jenis cowok yang temperamen, yang selesaikan segalanya dengan pukulan. Dia tak akan pernah terima kalau Vanessa putus dengannya. Itu akan terlalu melukai harga dirinya, dan mungkin berakibat dia lakukan kekerasan padanya. Dan jujur saja, aku terlalu pengecut. Aku tak bisa lindungi dia dalam hal itu. Jika dia tahu kalau Vanessa putus dengannya untuk bersamaku, ya, maka riwayatku akan tamat. Jadi, aku pikir panjang dan mendalam soal hal ini. Lalu, voila. Aku dapatkan rencana matang. Kalau Ken tidak bisa terima Vanessa putus dengannya, maka akan kami buat, dialah yang akan memutuskan Vanessa. Wah, aku ini jenius atau apa? Hari berikutnya aku ceritakan ke Vanessa rencana itu. Cukup mudah. Dia hanya perlu sengaja kelihatan berantakan, bau, dan jelek di depannya. Jadi dia akan segera bosan dengannya. Saat pertama mendengarnya, dia tak terkesan dan berkata, "Ini sangat memalukan. Aku tidak bisa lakukan itu. Tidak satupun cewek yang mau kelihatan berantakan." Ku bilang padanya kalau dia cuma perlu lakukan itu di depannya saja. Lagi pula, dia bersekolah di sekolah yang berbeda dengan kami, jadi dia masih bisa tampak cantik seperti biasa di kelas. Akhirnya dia setuju melakukannya. Dan seperti yang kuharapkan, hanya dalam beberapa minggu, pura-pura jelek, Ken muak dan putus dengannya. Vanessa datang ke rumah dan dengan semangat memberitahuku berita itu. Dia ke rumah Ken tanpa make up, pakai kaos kedodoran yang bernoda, rambutnya juga dibuat acak-acakan. Dan dia bahkan tidak gosok gigi. Saat Ken memutuskannya, dia pura-pura menangis. Haha, aku tak percaya cewek baik-baik ini bisa jago juga akting. Lalu, memanfaatkan kesempatan, ku minta dia jadi pacarku. Dan tentu saja dia berkata, ya. Kemudian kami berciuman. Luar biasa sekali. Dia lebih jago ciuman dibandingkan kakaknya. Kami tetap merahasiakan hubungan kami awalnya. Ini berguna untuk Vanessa. Karena dia nggak mau hubungan kami ini mencolok di depan Ken. Dan ini berguna untukku. Karena aku tak mau Diana tahu. Kemudian, setelah sebulan berpacaran, dia membahasnya. Aku ingin kamu ketemu kakakku. Dia kuliah dan tinggal di kota lain, tapi dia lagi ada di rumah untuk liburan. Sebaiknya aku kenalkan kamu ke kakakku terlebih dahulu. Soalnya kita nggak tahu kapan dia pergi lagi. Aku bisa saja berteriak, tapi sebaliknya, aku tetap tenang dan minta lihat fotonya. Saat melihatnya aku pingsan karena terkejut dan bilang kalau cewek ini selalu mengganggu aku semasa SMP. Dan aku masih trauma dengannya. Bahwa itu adalah tahun-tahun terkelam di hidupku. Maksudku, aku tak benar-benar kenal Diana waktu SMP. Mungkin karena dia setahun lebih tua dariku. Tapi, Vanessa tidak perlu tahu soal ini. Vanessa merasa kasihan padaku. Dan bilang, tak tahu kalau kakaknya punya sikap seperti itu. Dia bilang memang benar-benar kalau Diana itu cukup bawel di SMP. Tapi dia kira itu cuma karena masa puber. Dia tak pernah menyadari kalau dia sebenarnya cewek yang jahat. Terutama ke anaknya lebih muda. Di saat ini, mungkin sebaiknya aku sekalian saja casting sinetron. Karena penampilanku ini adalah akting yang berkelas. Pasti terlihat sangat menyedihkan sampai dia bilang padaku tak apa. Dan dia tak akan lagi menyebut Diana sampai aku merasa nyaman soal itu. Hal ini memecahkan masalah mantanku untuk saat ini. Tapi ini tak menyelesaikan masalah Ken. Karena dia tahu tentangku dan Vanessa. Dan dia tak suka. Dugaanku, Ken pasti sudah membututi Vanessa dan memergoki kami berdua. Kemudian dia mengikutiku pulang. Karena cowok gila itu muncul di teras rumahku, lalu berteriak padaku untuk menjauhi Vanessa. Ya, aku tak bisa salahkan dirinya, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang suka pasangan baru mantan mereka. Tak hanya cowok gila ini tahu di mana tempat tinggalku, tapi sekarang adikku Kayla juga tahu hubunganku dengan Vanessa. Karena dia masih marah soal prank Valentine yang kuperbuat padanya. Ringkasnya, prank itu melibatkan dia, pacarnya, dan banyak sekali lakban. Jadi, bukan hal yang mengagetkan ketika dia menyeringai padaku dan berkata, "Kau tunggu dan lihat saja, aku belum lupa apa yang kamu perbuat padaku di hari Valentine. Dan sekarang sepertinya waktu yang tepat untuk balas dendam." Haha. Kuulang kata-katanya dengan nada mengejek untuk membuatnya jengkel. Tapi jujur saja, jauh di lubuk hatiku, aku merasa gelisah. Dia ini tukang ngeprank yang sama gilanya denganku. Sekarang aku harus waspada. Setelah itu, adikku dan Ken sepertinya bergantian mengacaukan kencan kami. Astaga, apa mereka tak punya kerjaan lain yang lebih penting? Suatu kali, aku sedang mencium Vanessa di halaman saat tiba-tiba ada air mengguyur, entah dari mana. Kami benar-benar basah kuyup. Kulihat sekeliling dan melihat adikku berdiri di balkon lantai 2, memegang ember kosong lalu berkata, "Ups, aku cuma mau menyirami bunga-bunga itu." Kemudian saat kencan nonton film, Ken muncul nonton film yang sama.
duduk di baris belakang kami, dan terus menendang bagian belakang tempat dudukku, dan bahkan melempar popcorn ke arahku. Lalu saat aku pulang ke rumah dan memeriksa tudung jaket hoodieku, ada macam-macam sampah dan cukup banyak popcorn untuk bisa dimakan di kencan nonton berikutnya. Dasar kekanak-kanakan, memang hal-hal sepele sebenarnya, tapi sudah mulai membuatku jengkel. Kemudian, di hari jadi kami yang kedua bulan, ku katakan pada Vanessa untuk dandan cantik. Lalu aku mengajaknya ke sebuah restoran Italia yang berkelas. Makanannya luar biasa, sampai saat aku merogoh kantongku dan mengeluarkan dompetku untuk membayar. Kemudian yang membuatku ngeri, ada foto cewek berbikini jatuh entah dari mana. Aku sangat terkejut dan mematung kebingungan. Vanessa tampak sangat kesal. Ku jelaskan kalau seumur hidupku tak pernah kulihat foto itu sebelumnya, dan aku tak tahu siapa gadis itu. Lalu, pelayan datang membawa mesin pembayaran. Aku dengan kikuk membuka dompetku, tapi tak ada satupun kartu di sana. Ku cari lagi dalam kantongku dengan panik, tapi tak ada. Bahkan sepeser pun. Wajahku memerah. Aku bergumam kalau aku tak ada uang sama sekali. Ini adalah momen yang paling buruk dalam hidupku. Kukira aku akan kehilangan pacarku dan harus cuci piring. Tapi kemudian, ku dengar pertengkaran dari luar. Aku, Vanessa, dan pelayan itu semuanya menatap keluar jendela dan melihat adikku dan Ken saling memaki. Kami keluar dan mendengarkan perdebatan itu. Ternyata adikku yang telah mengambil semua kartu dari dompetku. Jadi aku tidak bisa membayar. Dia sudah mengintip dari jendela semalaman dan memata-matai kami, hanya untuk menunggu melihat wajahku yang menyedihkan saat aku tahu kalau semua kartuku sudah lenyap di telan bumi. Tapi kemudian dia sangat kecewa karena nggak berjalan sesuai rencana, sebab aku malah sibuk menjelaskan ke Vanessa soal foto konyol itu. Itulah saat dia bertemu langsung dengan cowok gila yang berdiri di sebelahnya, sambil tertawa terbahak-bahak dengan puas. Yang sudah bisa kalian tebak, siapa dalang dari prank foto bikini itu? Kayla jadi jengkel dan memulai pertengkaran dengan Ken, karena dia merasa pranknya jadi terabaikan dan dia tak senang akan hal itu. Aku memang bodoh, seandainya saja mereka tak begitu sombong dan keras kepala, mereka bisa saja melihatku putus asa cari jalan keluar, karena gagal menunjukkan kartu dan adanya foto gadis lain. Sebaliknya, mereka telah tertangkap basah menjebakku. Vanessa menunjuk ke arah Ken dan berkata pada pelayan, dia yang akan bayar makanan kami. Lalu diraihnya tanganku dan menarikku pergi. Jadi ya, kami meninggalkan adikku dan Ken dalam pertengkaran mereka. Dan aku mengantar Vanessa pulang. Lalu, beberapa hari kemudian, Ken mengirimiku pesan. Apa yang bisa didapat dari menyelidiki masa lalumu? Aku tahu semua tentangmu, dan Diana, aturkan kencanku dengan adikmu. Kalau tidak, akan kuberitahu Vanessa semuanya. Sial, siapa yang sangka kalau setelah insiden bodoh itu, Ken si cowok gila itu akan naksir sama adikku yang licik ini. Dengan bercucur keringat, ku jawab kalau adikku sudah punya pacar. Tapi herannya Ken tak peduli fakta ini. Dia memberitahuku waktu dan tempatnya, dan bilang kalau adikku sebaiknya ada di sana. Kalau tidak, dia tak hanya akan cerita ke Vanessa soal Diana, tapi dia juga 100% akan mengacaukan hidupku. Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang? Apa aku harus benar-benar mengatur kencan adikku dengan cowok gila seperti Ken? Ya memang, adikku juga tidak waras. Tapi dia tetaplah adikku. Tapi kalau aku tak setuju membantunya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku besok? Maksudku, aku nggak mau Vanessa tahu soal Diana. Dan aku juga tak mau akhirnya bonyok karena dihajar. Aku bimbang sekali. Ini menyiksaku. Hai guys, Stephanie di sini. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Janji harus jujur, oke? Apa kalian pernah naksir dengan salah satu dosenmu? Kalau ya, kurasa kalian bisa memahami ceritaku. Akan kuceritakan pada kalian tentang cowokku yang sangat sempurna, Joseph. Aku berusaha keras untuk dapatkannya, tapi percayalah padaku, dia begitu berharga di tiap detiknya. Jadi, ini dimulai tahun lalu saat aku jadi mahasiswa tahun kedua di kampus jurusan seni pertunjukan. Kalau bicara soal cowok seumuranku, membosankan sekali. Aku nggak begitu perhatikan mereka karena mereka itu sangat kekanakan dan jujur saja mereka membuatku jengkel. Jika aku harus memilih pacaran dengan cowok brengsek yang nggak dewasa atau tetap melajang selamanya, maka nggak perlu ada perdebatan. Suatu hari aku sedang di rumah sahabatku Susi. Kami sudah berteman sedari dulu dan meskipun kami sekarang kuliah di kampus yang berbeda, kami masih sering ketemu. Saat kami sedang makan burger homemade lezat buatan Susi, kami ngobrol soal kuliah, pakaian, cowok, kalian tahu kan semacamnya. Saat itulah Susi cerita padaku soal dosen baru di kampusnya yang bernama Joseph. Dia jabarkan kalau dia itu sangat tampan, tinggi, pintar, atletis, dan punya motor sendiri. Dia terdengar terlalu indah untuk jadi nyata, jadi aku yakin kalau pasti ada kekurangan. Mungkin dia punya jerawat membandel atau mungkin dia sudah beristri dengan 3 orang anak atau apa. Dia nggak jerawatan, dia belum menikah, dan dia tampangnya seperti ini. Dia mengangkat HP-nya. Terlihat gambar seorang pria yang sungguh sangat seksi. Ku ambil HP itu darinya dan scrolling foto-foto di sosial medianya. Ya ampun, cowok ini ganteng banget.
Jadi gimana kalau aku nggak pernah ketemu dia? Aku tahu aku harus buat dia jadi milikku. Aku butuh rencana, jadi kumohon pada Susi untuk membantuku. Dia pikir aku gila, tapi hey, dia ini bersahabat denganku sejak dulu, jadi dia tahu kalau aku suka totalitas dalam segala hal. Dia menyelundupkanku ke kelas bersamanya, kelas ekonomi, membosankan. Tapi menatap Joseph sungguh sepadan dan suaranya sungguh indah mengalun. Aku tahu aku nggak bisa duduk diam saja di sana. Aku perlu membuat Joseph memperhatikanku. Usai kelas, aku mendatanginya, menyibakkan rambutku dan dengan suaraku yang paling imut berkata, "Hei, sungguh perkuliahan yang hebat, tapi ada beberapa poin yang masih susah kupahami. Mungkin Anda bisa membantu saya?" Dia terlihat agak canggung, tapi mengiyakan. Aku mengarang beberapa pertanyaan soal perkuliahan dan dia menjelaskan beberapa jawaban yang tak kupahami. Aku tahu aku harus melakukan lebih dari ini untuk tetap dapat perhatiannya, jadi aku terus menyelinap ke kelas itu. Suatu kali pernah aku pura-pura jatuh dari kursiku dan pura-pura pingsan. Aku bahkan mengusapkan bedak putih di bawah mataku sebelum kelas supaya aku kelihatan sangat lelah. Harapanku adalah dia akan bergegas mendatangiku dan membawaku ke rumah sakit. Tapi tidak. Ada cowok bodoh yang mengambil kesempatan itu darinya. Lebih parah lagi, si dungu itu sangat kikuk saat dia menggendongku melalui pintu. Dia membuat lenganku terantuk kusen pintu. Aduh, ku gigit bibir bawahku dan tetap menutup mata. Ya ampun, kenapa rencanaku yang luar biasa ini berubah jadi bencana? Ku buka mataku tepat waktu untuk menyaksikan suster mendekat padaku dengan jarum suntik besar. Aku menjerit, melompat dari tempat tidur dan mengatakan padanya aku sudah merasa lebih baik. Meskipun rencana pura-pura sakitku ini gagal, aku segera mendapat ide lainnya. Suatu hari, aku menusuk ban sepedaku sendiri, lalu pura-pura menuntun sepedaku dengan sedih ke parkiran dan meminta Joseph untuk memberiku tumpangan. Dia menggelengkan kepala, mengatakan dia terlalu sibuk, lalu melesat pergi dengan motornya. Aku berdiri di sana nggak bisa berkata-kata. Parahnya, aku harus menuntun sepedaku sepanjang perjalanan pulang. Di lain waktu, aku menunggu sampai hanya ada dia dan aku di kelas. Kemudian saat aku berjalan melewatinya, aku jatuhkan buku-bukuku. Lalu aku bilang, "Oh tidak, cerobohnya aku." Saat aku menunduk untuk memungutnya, oh ya, aku juga memakai celana jeansku yang ketat. Aku rasa gak mungkin dia bisa menolakku yang sedang memakainya. Dia bahkan gak membantuku memunguti buku. Sebaliknya, dia batuk menjernihkan suaranya lalu bilang, "Apa kamu bisa cepat? Sekarang waktu istirahatku dan aku belum makan sejak sarapan." Tipikal, aku lagi ada di sana kelihatan seksi dan yang dia pikirkan hanyalah soal perutnya. Aku nggak akan menyerah sekarang. Aku nggak mendatangi banyak perkuliahan yang membuatku menguap dengan tanpa hasil. Jadi, terima kasih atas pencarian sosial mediaku. Aku tahu hari ulang tahun Joseph sebentar lagi. Di hari ulang tahunnya, aku mengikuti perkuliahannya. Suatu takdir. Jadi, kubawakan dia kue dan membuat seluruh kelas menyanyikan selamat ulang tahun padanya. Kemudian aku mengumumkan aku punya kejutan ulang tahun untuknya. Dan aku menyanyikan lagu Lewis Capaldi berjudul Someone You Love. Si isi kelas bersorak-sorai, tapi dia cuma memandangi bangkunya. Oke, jadi ini mulai membuatku frustasi. Apa yang kubutuhkan untuk mendapatkan perhatian pria ini? Ya ampun, aku sudah mencoba semuanya. Di hari Jumat, salah satu teman kuliah Susi mengadakan suatu pesta. Jadi aku ikut serta. Aku duduk di pojokan dan mengeluh pada Susi bagaimana aku merasa nggak ada perkembangan dengan Joseph. Aku cuma nggak paham. Apapun yang kulakukan, dia nggak pernah peduli. Aku mengeluhkan. "Susi, apa sebaiknya aku terus mendekatinya? Dia bahkan nggak memperhatikanku. Dia sungguh pria yang tangguh, kau tahu, seperti sepatu but tua. Nyatanya, sebuah batu saja punya lebih banyak kepribadian." Kemudian Susi memberiku tanda. Tapi aku terus bicara, dan mungkin dia itu gay atau apa? Seperti kau lihat kan, dia nggak menunjukkan ketertarikan pada perempuan. Itulah saat Susi memukul lenganku dan saat aku menongak ke atas. Aku benar-benar sangat kaget. Joseph tepat di sana sedang menatapku. Saat aku terpaku kaget, dia menggelengkan kepala kemudian berlalu pergi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri, bergegas mengejarnya lalu minta maaf. Dia mengacuhkanku dan naik ke motornya. Jadi aku naik ke belakang motornya dan menolak untuk bergerak. "Tolong, saya nggak sungguh-sungguh dengan yang saya katakan. Tolong, dengarkan dulu." Aku memohon. Pada akhirnya, dia memberiku helm dan menyuruhku memakainya. Gak bisa tidak, aku merasa senang. Aku ingin sekali naik motornya sejak pertama kali melihat fotonya naik motor itu. Ya Tuhan. Sekarang ini sungguh terjadi. Oke, jadi ini gak seperti yang kubayangkan, tapi tetap saja ini luar biasa. Dan aku memastikan tanganku memeluk erat pinggangnya. Murni karena alasan keamanan tentu saja. Setelah sekitar 10 menit dia berhenti di jalan yang sepi. Kukira dia akan memakiku, tapi sebaliknya dia berbalik dan tersenyum padaku. Wow, tanpa cemberut di wajahnya, dia terlihat semakin seksi. "Jadi, apa yang kau bilang soal aku tadi?" Dia bertanya. Enggak,
Itu cuma salah paham. Itu lucu, karena kedengarannya kau pikir aku nggak punya kepribadian dan apa ya? Oh, iya, kau pikir aku gay. Saya, saya minta maaf. Anda mungkin gay, nggak masalah jika Anda memang demikian. Dan, Anda punya kepribadian yang luar biasa. Tiba-tiba dia mencondongkan badannya dan menciumku. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Aku sangat kaget tapi senang sekali, walaupun aku nggak tahu apa yang terjadi. Segera saat dia menarik diri, kutarik dia lagi supaya kami bisa melanjutkan berciuman. Kemudian dia berkata, Aku bukan gay dan aku suka berpikir kalau aku punya kepribadian yang mempesona. Aku cuma suka bermain-main denganku, namun sepertinya masih perlu waktu yang lama untukmu jadi lebih dewasa. Tapi nggak apa, akan kupelajari kau nanti. Jadilah pacarku. Ternyata dia juga memperhatikanku, tapi dia ingin lihat dulu apa yang terjadi. Dan juga dia pikir aku perlu tumbuh lebih dewasa lagi karena perilakuku, walaupun lucu tapi juga sedikit kekanak-kanakan. Tapi dia juga merasa tersanjung dengan usaha yang kulakukan untuk dapatkan perhatiannya. Dia mengatakan kalau dia datang ke pesta itu karena mendengarku membicarakannya di kampus dan dia ingin datang hanya karena aku. Aku nggak datang ke kelasnya lagi, yang membuatku jauh lebih punya waktu untuk berkonsentrasi pada perkuliahanku yang sebenarnya. Tapi kami sekarang resmi pacaran dan aku senang sekali. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana aku akhirnya punya pacar paling seksi yang pernah ada. Saranku pada kalian adalah jadilah berani dalam mengejar cinta. Karena jika kalian cuma duduk-duduk saja menunggu cinta itu jatuh di depan pintumu, kalian akan menunggu selamanya. Ayo, pasti bisa. Itulah yang kulakukan dan betul-betul berhasil untukku. Jadi nggak ada alasan itu nggak akan berhasil untuk kalian juga. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua? Bagaimana jika kalian tiba-tiba jadi orang tua dan orang tuamu jadi remaja? Ya, itulah yang terjadi padaku. Dan aku di sini untuk menceritakan semuanya pada kalian. Halo semuanya, namaku Heaven. Aku 17 tahun. Tapi jangan sampai namaku menipumu, karena Heaven yang satu ini keluar langsung dari neraka. Kurasa aku tak pernah jadi anak yang paling mudah. Dulu saat aku lebih muda, aku sering mengamuk dan meledak-ledak. Pernah saat usiaku 8 tahun, ada anak cowok yang mengambil krayon hijau yang kuinginkan. Jadi ku rebut itu darinya lalu mematahkannya jadi 2. Dia pun menangis dan guru turun tangan dan mencoba menyuruhku ke pojok hukuman. Jadi aku meneriakinya dan bahkan memberinya beberapa luka memar. Guru itu menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka kalau ini merupakan kesempatan terakhir dan aku dikeluarkan. Saat mereka menjemputku, ayahku hanya menghela nafas dan terus diam. Tapi ibuku membentakku. Nah, kuharap kau puas sekarang Heaven. Kau sudah permalukan keluargamu. Dan kini kamu harus temukan sekolah lain yang mau menerimamu. Sekarang 9 tahun kemudian hubungan antara aku dan ibuku semakin buruk daripada sebelumnya. Kami tak lagi berbagi pandangan yang sama atas apapun. Jujur saja, kami ini bagai orang asing. Ibuku sama sekali tak tahu bagaimana rasanya menjadi remaja. Dan aturan super ketatnya itu konyol. Misalnya, tak boleh punya pacar hingga usiaku 18 tahun. Tak boleh berpesta, tak boleh minum, tak boleh keluar malam lewat jam 20.30, tak boleh makan makanan tak sehat. Tidak. Ibu ini perusak kesenangan. Ya ampun, pikirnya siapa dia? Berusaha mengontrolku seperti ini. Aku jadi diri sendiri, berusaha mencari cara mengatasi aturan-aturan bodoh ini. Aku beralasan aku sedang ada acara menginap para cewek di rumah temanku Claira. Lalu akhirnya pergi ke pesta. Kukatakan aku di klub setelah jam sekolah. Padahal sebenarnya aku kencan dengan cowok. Ku buang bekal makan siang sehat yang dibuatkannya untukku ke sampah dan memesan burger berminyak dan banyak sekali kentang goreng keju sebagai gantinya. Aku benci kenyataan bahwa ibuku mengacaukan hidupku dengan semua aturan bodohnya. Dan ibuku benci kenyataan bahwa aku kurang menghargainya untuk menuruti aturan bodohnya. Karena hal ini kami sering berdebat, sering sekali. Dan adik laki-lakiku John dan ayahku sering mendapati diri mereka terjebak di tengah-tengah. Kurasa mereka tak tahan dengan suasana dingin di antara kami. Jadi pada akhirnya mereka menyiapkan sendiri acara jalan-jalan keluarga. Dan tentu saja itu tak perbaiki apapun. Aturan ibu masih berlaku bagi kami di taman, dan dia bahkan menghentikan aku yang sedang ngobrol dengan cowok tampan ini, dan berteriak padaku agar mengurus John. Aku tak berada di sana untuk jadi pembantu. Kemudian setibanya kami di rumah, dia memaksa aku membantunya masak makan malam. Jadi kutuangkan bir ayah dan saat kukira ibu tak melihat, aku meneguk sisa yang ada di kaleng. Tiba-tiba ibuku berteriak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau ini masih terlalu muda untuk minum." Aku hanya memutar mata dan mengatakan, "Apa sih? Itu cuma seteguk. Jangan terlalu tegang. Kalau tidak, ibu akan jadi kismis tua keriput."
Kemudian kulempar kaleng itu ke lantai dan berjalan pergi. Dia memberiku tatapan tajam, tapi aku tak peduli. Kenapa sih ibu ini? Serius sekali? Jadi saat kami semua duduk di meja untuk makan malam, bisa kurasakan ketegangan antara aku dan ibu. Ibu memberikan pada John sepiring penuh nugget ayam, tapi dia memberiku sepiring penuh brokoli. Hiyak! Mana nuggetku? Aku bertanya. Ibu menjawab, John anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi kamu perlu makan sayur karena kamu agak gemukan. Beraninya dia. Aku bahkan tak gemuk. Nyatanya aku ini kurus sekali, sampai bisa jadi model. Jika seseorang perlu menjaga berat badannya, itu dia, bukan aku. Dia adalah orang yang memaksakan dirinya memakai jeans ketat tua miliknya. Jadi ku ambil piring brokoliku dan membuangnya ke sampah. Ibuku berdiri dan berkata, ya sudah, lapar saja. Lihat saja apa aku peduli. Dan kamu bisa membereskan piringmu sendiri mulai saat ini. Aku membentak kembali. Konyol, tidak ada apapun di dalam perutku. Dan ibu memberiku tugas-tugas. Apa ini bukan kekerasan terhadap anak? Tapi kemudian ayahku mengagetkan kami dengan memukulkan kepala tangannya ke meja. Itu cukup, kalian berdua mulailah bersikap seperti orang dewasa. Kami berdua bergumam, maaf. Kemudian ayah mendapat ide gila. Oke. Jadi jika kalian berdua tidak bisa hidup harmonis, kenapa kalian tak bisa bertukar peran? Ibu dan aku sedikit bingung. Apa maksud ayah? Ujarku padanya. Nah, itu sederhana. Heaven, kau akan bertukar peran dengan ibu dan melakukan pekerjaan rumah, belanja, membuat makan malam, dan menjaga John dan seterusnya. Sementara Ariana, ayah melihat ke arah ibu. Kau akan jalani lagi tahun-tahun remajamu dan pergi ke sekolah. Katakanlah selama 2 hari. Ibuku tampak senang dengan kesempatan menjadi aku. Sedangkan aku tak yakin. Maksudku, siapa yang suka menjalankan tugas-tugas? Lagi pula besok di sekolah adalah hari piknik kelas yang artinya tidak ada pelajaran, banyak makanan enak, dan banyak waktu luang untuk memandangi para cowok ganteng. Tapi ibu kelihatannya sangat bersemangat dengan ide menjadi diriku, jadi kuputuskan aku bisa mendapat keuntungan dari hal ini. Apa ini artinya aku tak harus mengikuti aturan bodoh apapun? Aku bertanya. Lalu ibu dan ayah mengangguk setuju. Baik kalau begitu, semua aturan ketat itu ditiadakan. Apa ini artinya aku bisa makan coklat di tempat tidur? John bertanya. Aku tersenyum lebar. Pastinya. Ibuku hanya mengangkat bahu dan berkata, itu tak apa bu, sekarang aku harus menyiapkan barang-barangku untuk piknik. Dan dengan bersemangat ibu berlari ke lantai atas. Ini akan jadi angin segar, ya kan? Maksudku, apa sulitnya sih beneran jadi ibu? Keesokan harinya, John membangunkanku jauh lebih pagi dan memaksaku membuatkan sarapan. Sementara aku menuang sereal ke mangkuk untuknya, ibu muncul. Dia memakai topinya terbalik. Ya ampun, seseorang benar-benar harus memberitahunya. Ini sudah bukan tahun 90-an lagi. Bersenang-senanglah Ariana. Aku mengedip padanya. Kau juga, Bu? Ibu mengedip balik. Aku melihatnya lewat jendela. Saat ibu naik bus sekolah lalu menengok ke arahku dan memberi tanda perdamaian. Ya ampun, apa bisa ibu lebih tak keren lagi? Terserahlah, ibu boleh jadi lebay semaunya. Aku tak peduli selama aku punya seharian penuh di rumah sendiri. Atau paling tidak sampai aku harus menjemput adikku dari sekolah. Aku tak mau repot-repot mengisi mesin pencuci piring dan kulangkahi tumpukan baju kotor. Lalu kuputuskan untuk menghabiskan waktu pagi di sofa, nonton chick flick dan mengecat kuku. Inilah kehidupan. Beberapa jam berlalu dan aku sangat bosan dan lapar. Jadi aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi lemarinya kosong. Kemudian kuperhatikan ada daftar belanjaan dan sejumlah uang di atas meja. Dengan enggan aku jalan ke toko setempat. Tapi kuabaikan daftar itu dan membeli banyak sekali snack. Hei, aku kan ibunya. Jadi aku yang buat aturan. Pada akhirnya aku dapati diriku sendiri sangat bosan. Sampai aku akhirnya benar-benar mencuci baju. Aku tak begitu tahu apa yang kulakukan. Jadi kumasukkan semuanya ke mesin cuci, mengutak-atik tombol dan berharap yang terbaik. Kemudian ponselku berdering. Itu adalah Claira. Jadi ku jawab dan dia mengatakan, "Hei, kenapa ibumu yang di sini bukannya kamu?" Ku ceritakan padanya tentang pertukaran itu. Kemudian menanyakan ibuku sedang apa. Dia diam sejenak kemudian berkata, Ya pastinya ibumu sedang menikmati piknik ini. Malah dia menunjukkan ke Bu Puller keterampilan melukis dengan teknik dabbingnya. Apa? Ibuku melakukan dabbing? Yang sudah tak ada lagi seorang pun yang melakukannya. Dan di depan guru sains kuno kami. Apa ibu mencoba mempermalukanku? Terserahlah. Ibu bisa lanjutkan itu. Aku ada pekerjaan rumah yang harus kulakukan.
Ya ampun, tugas-tugas apa ini? Sepertinya benar-benar tak ada habisnya. Di penghujung hari aku begitu kelelahan sampai aku memesan makanan untuk semua orang lalu terbaring di depan TV. Aku akhirnya punya pilihan untuk begadang, tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Kemudian hari esoknya aku masih melakukan lebih banyak tugas rumah. Temanku Patrick mengirimiku sebuah foto. Itu adalah ibu. Dia memakai kostum pemandu sorak yang memperlihatkan perutnya. Apa? Ibu hanya sedang berada di pertandingan football biasa. Tak ada yang berdandan untuk itu. Ketika Patrick mengirimiku foto lain, di dalamnya ibu sedang memainkan rambutnya dan menyentuh bahu seorang atlet. Ya Tuhan, apa dia sedang menggodanya? Terserahlah. Aku tak punya waktu untuk ini. Aku harus menjemput John dari sekolah kemudian pergi ke toko kelontong membeli bahan untuk makan malam. Kami sampai di rumah mendapati ibu berbaring di sofa dikelilingi bungkus kemasan dan kaleng kosong. Melihat ini dia berkata, "Oh, kalian sudah kembali." Kukatakan pada John untuk pergi ke kamarnya, kemudian aku segera mendatangi ibu dan berkata, "Kenapa berantakan begini? Bersihkan." Dia hanya nyengir padaku, "Enggak, kau tak pernah bersih-bersih. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula kita sudah bertukar peran. Ingat." Dia menghabiskan birnya lalu bersendawa keras sebelum melemparkan kaleng ke kakiku lalu berjalan pergi. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah merapikan ruang tamu sekali hari ini. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi. Ibu sangat tidak adil. Kemudian saat akhirnya aku berhasil mendapat istirahat 5 menit dengan meminum coklat panas, suara dentuman keras datang dari lantai atas. Itu adalah musik ibu. Sangat keras sekali, sampai membuat langit-langitnya bergetar. Ya ampun, ibu amat menyebalkan. Lalu tiba-tiba aku sadar, beginilah aku berperilaku. Ibu hanya menjadi diriku. Jadi baiklah, kurasa aku agak sedikit kasar sesekali. Kurasa menjadi ibu tak semudah kelihatannya. Jadi kuputuskan untuk berdamai dengan membuat makan malam yang lezat. Tapi hanya ada satu masalah, aku tak bisa memasak. Bahkan terakhir kali aku mencoba masak, aku membuat crepe dan wajahnya terbakar. Jadi untuk alasan keamanan, ku minta Clara dan Patrick untuk membantuku. Mereka mengambil kelas masak, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami membuat sajian iga barbecue, burger, kue jagung, minuman anggur, dan untuk pencuci mulutnya, kue coklat lava dan pie blueberry. Aku bersumpah, makanannya tampak lezat. Aku ingin ngiler di atasnya. Ibu turun di bawah mengunyah permen karetnya dan melihat-lihat ponselnya. Tapi kemudian dia melihat makanan itu dan tergagap. Bagaimana kau bisa membuat semua ini? Aku bahkan tak bisa membuat makanan sebanyak ini. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, aku dapat sedikit bantuan dari temanku, tak masalah. Kemudian aku berhenti di depan ibuku dan berkata, aku minta maaf kalau selama ini aku jadi anak nakal. Aku tahu ibu melakukan banyak hal untukku dan aku janji akan bersikap lebih baik sejak saat ini. Ibuku mulai menangis dan berkata, aku juga minta maaf. Aku tahu tak mudah menjalani usiamu. Aku tak bisa mengikuti tren. Kukira dabbing itu populer. Pokoknya, mulai sekarang aku akan adil padamu. Dan kita akan bersenang-senang bersama. Setelah itu kami berpelukan. Kemudian ayahku berdiri dan berkata, nah, sekarang apa ada yang mau bertukar peran denganku? John segera mengangkat tangannya dan semua bisa melihat matanya berbinar-binar. Segera kami semua tertawa. Membayangkan tentang satu hari di mana John akan pergi bekerja dan membicarakan tentang dinosaurus saat rapat. Sementara ayahku membangun kastil Lego untuk pacar John di TK. Keluargaku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan syukur itu semua berkat ide gila ayahku. Kalian tak boleh tidak menghormati orang tua kalian. Kalau tidak, kalian bisa saja mendapati diri kalian menjalani kehidupan mereka. Sungguhan, dan percayalah padaku. Aku akan menuruti semua aturan ketat dan menjadi orang tua cerewet setiap hari jika pilihannya adalah belanja kebutuhan dan tugas-tugas rumah. Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya, itu adalah Roxy, gebetanku, yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, maaf, dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam. Ya. Temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang? Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, ya,
kamu harus datang ke pesta ini. Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok. Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, bagus, sampai jumpa di sana. Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik, ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan, ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, jangan. Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku, Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di 2 jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya 2 cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang 2 minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, "Beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa?" Lux muncul dan berkata, "Ya, kenapa kamu tidak muncul?" Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, "Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego." Dia ragu-ragu lalu berkata, ya. Temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker." Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal, jadi aku hanya berkata, "Terserahlah Roxy," lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan "Stalker" tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, "Hei Alex, kenapa kamu tidak datang ke pestaku?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, "Hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay." Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu. Kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti. Tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, "Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru." Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata,
Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan. Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, "Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku." Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini. Tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus. Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai 2 anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati. Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka, tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, 2 temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. Ivy berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini,
Aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, Ya, sudah kubuang di sampah. dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, Aku membuat daftar peraturan rumah. aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, Bukan di situ tempatnya. memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, tidakkah ini mengkilat? Lalu Hazel bertanya pada Wesley, apa perlu aku pindahkan sesuatu? Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak? Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana.
Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu Wesley, jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan dan malas. Selamat menganggur. Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa, karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya. Dan dia terlihat sangat canggung. Bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku. Tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Weh." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini. Tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Ku genggam rantai ayunan sambil menatap ke bawah ke arah kakiku. Seseorang berjalan mendekat.
Itu adalah Lydia. Ada apa? Tanyanya sembari duduk di atas ayunan di sampingku. Hei, aku tersenyum lemah. Mungkin bukan masalah besar, hanya saja orang tuaku sering bertengkar. Lalu pagi ini, ibuku mencium bau parfum yang asing di kemeja ayahku dan menuduhnya berselingkuh. Apa ayah benar-benar selingkuh? Lydia mengusap bahuku. Tak mungkin. Ayahmu mungkin tak sengaja terkena semprotan parfum di pusat perbelanjaan atau semacamnya. Tak seharusnya kau langsung menyimpulkan. Ayahmu mencintai ibumu. Semua orang bisa lihat itu. Jadi jangan khawatir. Aku bergumam, iya, sebagai tanda setuju. Namaku Cora, dan meski terdengar klise, sebelum kejadian ini aku cukup puas dengan hidupku. Aku kuliah di universitas ternama, aku berhubungan baik dengan orang tuaku. Dan meskipun jadi anak tunggal, aku tak pernah merasa kesepian karena aku punya sahabatku, Lydia, yang menemani. Dia lebih seperti saudara perempuan bagiku, apapun masalahnya. Aku hanya perlu mengirim pesan padanya, lalu kami akan bertemu di tempat kami, yaitu ayunan di taman. Ya, aku punya segalanya. Dan kukira tak akan ada yang mengubahnya. Ternyata aku salah. Jadi itu semua dimulai dengan ayahku. Dia bertingkah aneh. Dia sering melihat ponselnya lalu senyum-senyum sendiri. Dan kemudian ayah akan membawa ponselnya ke kamar mandi dan tak keluar lama sekali. Ini tak luput dari perhatian ibuku. Tapi saat ibu bertanya padanya soal itu, ayah hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia ada masalah dengan pencernaannya. Kemudian saat ibu sedang mencuci baju, ibu mencium parfum asing di kemejanya. Ibu menghampirinya, melempar kemeja itu ke kepala ayah dan memintanya menjelaskan. Ayah menyangkalnya dan berkata itu mungkin cuma parfum koleganya di tempat kerja dan bahwa ibu bereaksi berlebihan. Itulah kenapa aku menjadwalkan bertemu Lydia di tempat kami. Dan seperti biasa, dia sangat baik dan suportif. Lydia benar, mungkin aku berpikir terlalu jauh. Aku pulang ke rumah dan mendapati ibuku menangis di dapur. Ibu melihatku dengan mata bengkak dan berkata, ada yang tidak beres. Aku tahu itu. Dia tak menatapku sebagaimana biasanya. Aku duduk, memeluknya dan berkata, Bu, ayo kita berhenti berpikir yang tidak-tidak. Aku percaya ayah, dia tak akan pernah mengkhianati kita. Aku tinggal sejenak untuk menenangkannya. Lalu akhirnya ibu jadi tenang. Keesokan paginya, ayah pulang dengan buket besar berisi mawar biru, kesukaan ibu. Lalu ayah memasak makan malam untuk kami berdua sebagai permintaan maaf karena sudah membuat kami bersedih. Ibu tampak tersentuh dan ikut meminta maaf karena sudah salah paham pada ayah. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang, ya kan? Untuk beberapa minggu setelahnya, ibu dan ayah tampak baik-baik saja. Tapi kemudian di hari ulang tahun ibuku, kami mengundang Lydia dan ibunya Josie untuk makan malam. Ibu sedang sibuk di dapur, jadi ku terima kado ulang tahun dari Josie untuknya. Itulah saat aku mencium bau itu, parfum Josie. Itu adalah bau yang sama yang ada di kemeja ayah. Aku yakin itu. Saat makan malam, ku perhatikan kalau Josie terus menatap ayahku dan menertawakan semua lelucon bodohnya. Ya Tuhan, apakah ayahku berselingkuh dengan ibu sahabatku? Aku merasa seperti akan meledak, tapi aku tak bisa katakan apapun ke Lydia, karena aku tak mau membuatnya kecewa. Jadi aku berusaha keras menghindari sahabatku sampai kupecahkan masalah ini. Ini berhasil selama beberapa hari, tapi kemudian suatu hari seusai kelas, dia bergegas mendatangiku dan berkata, Cora, kenapa kau menjauhiku? Aku pura-pura tak dengar dan terus berjalan, tapi dia mencengkram lenganku dan melanjutkan. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tolong beritahu saja aku. Aku mengutarakannya. Aku cukup yakin kalau ayahku berselingkuh dengan ibumu. Awalnya dia tampak kaget, tapi kemudian dia memelukku dan terus meminta maaf. Ini semua terlalu berat untukku, dan aku langsung menangis dalam pelukannya. Dia bilang padaku kalau dia akan bicara dengan ibunya dan mencari tahu apa yang terjadi. Esoknya, aku bertemu Lydia di tempat kami. Dia tampak sangat canggung lalu mengatakan, itu benar. Ibuku berselingkuh 1 bulan lamanya dengan ayahmu. Tapi ibu berjanji kalau itu sudah berakhir. Duniaku serasa runtuh di sekelilingku. Aku tak bisa percaya hal ini. Lydia memelukku dan mengatakan padaku ini akan membaik. Aku sangat beruntung punya teman yang luar biasa sepertinya. Kami berdua memutuskan tak memberitahu ibu. Yang terbaik perselingkuhan ini sudah berakhir. Jadi kenapa harus menghancurkan perasaannya sekarang? Aku berusaha bersikap normal. Dan selama beberapa minggu, rasanya seolah semuanya baik-baik saja. Ayah bersikap begitu manis terhadap ibu. Dan bahkan memberinya kejutan dengan makan malam mewah di luar sana.
Tapi kemudian, suatu sore kulihat ayah mondar-mandir di taman. Dia sedang menelpon seseorang, dan kudengar dia berkata, "Oke, aku akan datang sekarang." Lalu ia masuk ke mobilnya dan berkendara pergi. Kuputuskan untuk membuntutinya, dan segera jadi jelas kemana ia pergi. Ayah parkir di rumah Josie lalu langsung berjalan masuk tanpa mengetuk pintu. Hatiku hancur, ternyata ayah masih menemuinya. Tanpa berpikir 2 kali, ku telepon ibu dan berseru, "Ibu, ayah berselingkuh dengan Josie. Aku di sini sekarang. Datanglah dan ikut aku. Kita labrak mereka bersama-sama." 5 menit kemudian, ibu muncul. Ia terlihat sedih sekaligus marah. Kami langsung ke pintu depan dan menggedornya. Dan aku berteriak, "Buka! Kami tahu semua hubungan kotor kalian." Tapi tiba-tiba seseorang berbicara di belakang kami. "Hei Laura, Cora, apa semua baik-baik saja?" Kami berbalik dan melihat Josie berdiri di sana dengan tas belanjaan di tangannya. Aku hendak memberitahu Josie agar menjauh dari ayahku saat Lydia membuka pintunya dan memberi kami tatapan kebingungan. "Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, kamu mau mencari ayahmu? Dia sedang membetulkan tempat cuci piring." Kemudian Josie berkata, "Lydia, aku bilang padamu untuk menelpon tukang ledeng untuk memperbaikinya. Tukang ledengnya bilang jadwalnya penuh hari ini, jadi kupikir aku bisa minta tolong Pak Robert untuk membantu." Dia menjawab, "Oh tidak, jadi ternyata aku salah paham dengan apa yang terjadi dan mengacaukan semuanya." Tiba-tiba, ayah muncul di depan pintu dan berkata kepada kami, "Ada apa menggedor pintu dan berteriak seperti itu? Ya sudah, kita semua akan pulang sekarang untuk bicara." Segera sesampainya kami di rumah, ayah melambaikan tangannya dengan marah, lalu membentak ibu. "Kau gila, pencemburu dan tak masuk akal. Aku tak bisa berada di dekatmu lagi." Aku merasa sangat tidak enak. Ini semua salahku, bukan salah ibu. Jadi aku berusaha menjelaskan pada ayah, tapi ia hanya bilang padaku ini bukan urusanku dan terus memaki ibu. Awalnya, ibu hanya duduk di sana terdiam, tapi kemudian dengan lirih ia berkata, "Apa mengherankan kalau aku bertindak seperti itu? Maksudku, kau sudah berselingkuh dengan temanku. Ya sudah, jika kamu terus saja bersikap konyol begini, maka kita cerai saja." Kemudian ayah berlalu pergi. Itu sungguh mengerikan. Sekarang ibu sudah tak bisa dihibur dan aku merasa tak enak hati untuk memberitahunya. Malam itu aku mengirim pesan ke Lydia untuk bertemu, tapi dia hanya menelponku. Dia cerita padaku kalau dia telepon ayahku untuk bertanya nomor tukang ledeng, tapi ayah bilang kalau dia akan datang dan memperbaikinya. Lydia juga bilang kalau Josie dan ayah benar-benar sudah berakhir, kemudian dia menutup teleponnya. Ini agak janggal, tapi aku menduga Lydia merasa di posisi sulit karena terjebak di antara aku dan ibunya. Kurasa aku hanya perlu memberinya ruang sampai semuanya mereda. Setelah itu, ibu dan ayah hampir tak bicara satu sama lain. Sungguh menegangkan. Kemudian suatu hari ibu memutuskan untuk pindah ke kakek nenekku selama beberapa pekan karena ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku tak ingin tinggal di rumah sendiri dengan ayah, jadi aku pergi dan tinggal dengan teman kampusku. Suatu malam, aku pulang untuk mengambil beberapa baju bersih. Saat kulihat dengan mata kepalaku sendiri, ayahku sedang menciumnya di sofa. Aku tak percaya apa yang kulihat. Ayah benar-benar pendusta. Jadi aku berdeham untuk menjernihkan suaraku. Lalu berkata, "Oh, jadi ini belum berakhir ya?" Mereka berdua melihatku, dan saat itulah mataku bertatapan dengannya. Hanya saja itu bukan Josie. Tidak, itu adalah Lydia. Dia tergagap. "Cora, kenapa kau ada di sini?" "Apa? Lydia? Jadi ayahku selama ini berselingkuh dengan Lydia? Bisa-bisanya cewek yang selalu ada untukku melewati masa-masa putus di SMA, nilai rapot yang buruk dan rasa sakit yang bertambah. Tega lakukan ini padaku." Kemudian ayah merangkulnya dan memberitahuku semuanya, bahwa ia tak pernah selingkuh dengan Josie. Selama ini ternyata adalah Lydia dan mereka saling mencintai dan ingin menikah. Itu semua terlalu berlebihan untukku, jadi aku kabur keluar dari sana. Lydia berlari mengejarku dan memanggil namaku. Kemudian saat dia sampai padaku, dia meraih lenganku. "Cora, tunggu. Aku ingin menjelaskan. Ayahmu dan aku menyelanya. Kenapa berbohong? Kenapa mengatakan bahwa itu ibumu? Aku minta maaf. Aku hanya belum siap semua orang tahu saat itu. Jadi kusemprotkan parfumku di baju ibu dan mengarang cerita kalau ibu mengakui selingkuh dengannya. Dan untuk masalah tempat cuci piring itu, sebenarnya kurencanakan itu karena aku tahu kau akan membuntuti ayahmu dan menelpon ibumu. Aku merasa tak enak, tapi ibumu perlu tahu, ayahmu tak mencintainya, dia mencintaiku." Aku menyentakkan tanganku menjauh dan berteriak,
Dasar kau pembohong. Kau tak layak jadi temanku dan kau tak bisa miliki ayahku. Dia sudah bersama ibuku. Tiba-tiba dia mengubah sikapnya, menyeringai kepada aku dan berkata, Korah, ayo terima saja kenyataannya. Kalau ayahmu bosan dengan ibumu. Sebenarnya, aku akan jadi ibu tirimu segera, putri kecilku. Lalu dia pergi. Kakiku lemah seperti jeli dan aku sangat kewalahan sampai merasa pusing. Jadi aku duduk di tepi jalan dan berusaha menenangkan diri. Kemudian aku telepon ibu dan menceritakan semuanya kepadanya. Ibu terus menangis, tapi ia berterima kasih pada aku karena memberitahukan kebenarannya. Setelah itu, ibu pulang ke rumah dan memberitahu ayah ia ingin bercerai. Dan ia menuntut ayah keluar dari rumah. Ini terjadi 6 bulan lalu. Rasanya berat, tapi ibu dan aku berhasil melaluinya. Aku tak bicara pada ayah dan Lydia sejak itu, meskipun ku dengar mereka kini tinggal bersama. Aku tahu aku tak bisa menghindari mereka selamanya, tapi aku tak tahu apakah nanti aku bisa memaafkan mereka. Untuk saat ini, aku berusaha tegar untuk ibu dan membantunya melewati ini. Mungkin suatu hari nanti di masa datang, jika mereka menghubungiku, aku akan siap bertemu mereka dan mungkin pada akhirnya bisa menerima mereka kembali masuk ke kehidupanku. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi, andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan, dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba 2 orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada 2 pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. 2 pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar 2 orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok. Dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan?
Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi. Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, kita belum selesai. Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari. Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku. Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, Sophie, buka pintu sialan ini. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk. Jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan, katanya. Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan... Tapi dia menyelaku dan berkata, kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila. Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu. Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, oh, wow, baik maaf ya. Kalau begitu kuharap dia baik-baik saja. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu. Sophie meraih tanganku dan berkata, Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku. Apa kau gila? Teriakku. Aku sangat mencemaskanmu.
Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu? Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine. Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu? Kau dengar aku mencintaimu. Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu, dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi. Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke? Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu. Tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Aku sedang duduk di sofa nonton film dengan ibu dan ayahku. Ketika tiba-tiba, pintu terbanting dan kami semua menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. Ya, itu kakak perempuanku, Taylor, yang masuk. Dia merebahkan diri di sofa dan menaruh kakinya di atas meja. Kemudian, saat dia melihat-lihat ponselnya, dia melihat ke arah kami dan bersungut. Kenapa kalian semua melongo melihatku seperti aku ini hewan di kebun binatang? Apa aku tak diterima di sini? Kebingungan, ibuku langsung menjawab, tidak sayang, kami semua senang kamu sudah pulang. Kemudian ibu menoleh padaku. Sayang, pergi ambilkan kakakmu minum. Aku lompat berdiri dan lakukan yang ibu minta. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa semua orang membiarkan Taylor begitu saja dengan kebiasaan nona muda kurang ajarnya? Kalian tahu, setelah pertengkaran hebat dengan ibu, dia pergi dari rumah saat berusia 18 dan tak pulang selama 7 tahun lamanya. Ibu terlihat begitu lega dia kembali. Jadi kuputuskan untuk mengabaikan kelakuan Taylor dan mengikutinya saja. Sore itu, ibu memintaku pergi ke toko bahan makanan dengannya. Jadi kami bisa belikan Taylor makanan favoritnya sebagai ucapan selamat datang kembali. Lalu kami menghabiskan waktu lama sekali menyiapkan hidangan lezat ini. Dengan bersemangat, aku segera menuju kamar Taylor dan mengetuk pintunya. Taylor, makan malam sudah siap. Dia berteriak balik. Pergi. Tapi ini hamburger dan kita punya pencuci mulut spesial, jawabku. Aku benci hamburger. Dan tak mungkin aku makan pencuci mulut yang syarat gula. Aku turun ke bawah dan memberitahu ibuku dia tak datang. Ibu mengangkat bahu dan mencoba bersikap seolah itu tak masalah, tapi bisa kulihat kesedihan di matanya. Ayah berusaha meyakinkannya dengan berkata, dia mungkin hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Ya, dia mungkin hanya lelah
Aku menambahkan. Ibu memaksakan senyuman dan berterima kasih pada kami berdua, lalu menyiapkan sepiring makanan dan memintaku membawakannya untuk Taylor. Ku ketuk pintu dan memberitahunya kalau makanannya ada di luar. Dia jawab berteriak kepadaku. Bawa pergi, aku tak menginginkannya. Ku tinggalkan itu di luar kamarnya. Tapi kemudian, saat ibu pergi ke atas untuk tidur, ia melihat piring makanan tak tersentuh itu masih di sana. Ibu mengambilnya untuk dibawa ke bawah dan membuatnya seolah itu bukan masalah besar. Ia tak bisa membodohiku. Aku bisa tahu kalau ibu menggigit permen karetnya untuk menahan tangis. Saat masih kecil, aku mengidolakan kakakku yang cantik dan penuh semangat. Aku suka sekali cara dia berpakaian tabrak warna, caranya yang keren dalam menata rambut, dan sifatnya yang riang. Masalahnya, sepertinya dia tak suka padaku. Yang dia lakukan hanya memanggilku anak manja, membanting pintu kamarnya di depan mukaku, dan menyuruhku menjauh darinya. 7 tahun sudah, dan kukira semuanya akan berubah. Dia bukan remaja lagi. Dia dewasa. Tapi tidak. Terlihat jelas kalau Taylor membenciku bahkan lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu kenapa. Tidakkah dia melihatku sebagai adik yang ideal karena kami punya ayah yang berbeda? Kalian tahu, ayahku bukan ayahnya. Karena ayahnya pergi saat dia masih kecil. Kemudian ibu bertemu ayahku dan mengandungku. Aku tak tahu. Aku cuma belum mengerti kenapa dia sangat tak suka padaku. Minggu demi minggu berlalu, tapi Taylor sepertinya belum menyesuaikan diri sama sekali. Perilakunya makin memburuk. Dia menyetel musik keras-keras hingga dini hari. Dia mengotori rumah dengan pakaiannya, piring-piring, cangkir, dan lainnya. Dia adalah orang paling berantakan yang pernah ada, dan sama sekali tak pernah membereskan sendiri. Suatu kali, aku turun ke bawah, melihatnya duduk di meja makan, mengunyah sandwich yang kubuat untuk bekal. Kemudian, saat aku dengan sopan memberitahunya hal ini, dia mendengus dan berkata, Lagian sandwichnya menjijikkan, jadi kubantu kau menghabiskannya. Lalu, dia membawa mobil ibu tanpa izin padanya, dan artinya, ibu harus naik bus ke kantor dan akhirnya terlambat. Saat ibu membicarakan soal itu dengannya, Taylor hanya nyengir, melempar kunci mobil padanya dan berkata, Bensinmu habis. Lalu berlalu pergi. Ibu berusaha tetap tenang dan mengalihkan dirinya sendiri dengan berbenah. Jadi aku berusaha memeluknya, tapi dia menolakku dan menyuruhku untuk pergi. Aku merasa Taylor bisa bebas melakukan apa saja, sementara aku orang yang dibentak tanpa alasan. Tetap saja, Taylor pasti mengalami masa sulit, ya kan? Mungkin dia cuma butuh lebih banyak waktu untuk terhubung dengan ibu lagi. Kemudian kedamaian akan kembali di rumah tangga kami. Tepat saat kukira semuanya tak mungkin bisa lebih buruk, ternyata begitu. Aku sedang membaca di ruang tamu saat ku dengar suara dari luar. Aku keluar untuk memeriksa dan melihat ibu dan ayah bicara dengan tetangga baru kami. Mereka kelihatannya ramah. Kemudian Taylor muncul dan menyeringai mengatakan, Berteman dengan tetangga ya, Bu? Dengan bingung ibu berkata, Taylor, ini Bill, teman sekelasku dan tetangga baru kita. Bukankah ini dunia yang sempit? Jadi, Anda seumuran ibuku? Wow, Anda tak terlihat seumuran. Tunggu dulu. Bukankah ibu bilang pernah naksir dengan yang namanya Bill? Aku tahu kenapa. Sayang sekali ibu terburu-buru menikah lagi, ya kan? Ibu dan Bill memandang canggung, sementara ayah menggertakkan gigi. Oh, ayah tak terlihat senang. Senang bertemu denganmu, Bill. Ibu bergumam sebelum ia menarik ayah dan Taylor masuk. Di balik pintu, ibu merengut ke Taylor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ini pasti membuat ayah kepikiran, karena di malam itu, aku tak sengaja mendengar ayah bertanya pada ibu. Kenapa kau tak pernah menyebutkan soal Bill sebelumnya? Sayang, itu cuma sekedar suka saat aku masih remaja. Kau tahu seperti apa kan? Ya, tentu. Ayah menggaruk kepalanya. Sekarang aku terjebak di tengah semua ketegangan ini. Dan ini semua karena Taylor yang bikin ulah lagi. Kemudian, beberapa hari berikutnya, ayah pulang kerja dan langsung marah-marah. Bang menelpon. Rupanya aku menghabiskan banyak uang di toko jam. Apa ini kau? Ibu menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu apa-apa. Kemudian Taylor menyelinap masuk. Ngomongin beli barang? Kita perlu membelikan sesuatu untuk ulang tahun Bill. Maksudku, dia mengundang kita semua. Jadi tak sopan kalau tidak belikan. Oh, aku tahu ibu belum memberitahu ayah kalau Bill sudah mengundang seluruh keluarga ke pestanya. Ayah melihat ibu dengan raut tak percaya dan geram. Oh, begitu. Kau pakai uangku untuk membelikan kekasih SMA-mu jam tangan mahal. Dengarkan dirimu sendiri.
Kau ini bersikap konyol. Aku tak akan diam di sini dan mendengarkan tuduhanmu seperti ini. Kemudian, ibu cepat pergi. Aku sangat ingin memberitahu mereka kalau pagi ini aku sudah melihat Taylor berlama-lama di kamar mereka. Terlihat sangat mencurigakan. Tapi bagaimana bisa aku membahasnya saat suasananya begitu tegang? Kuputuskan aku perlu menghadapi sumber masalahnya. Taylor, kemudian hanya ada kami berdua. Kukatakan padanya, aku tahu itu kamu. Kulihat kau mengintip barang-barang ibu. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, Helen kecil, kelihatannya kau ini lebih pintar daripada penampilanmu. Ya, memang. Terus kenapa? kenapa kau jahat sekali? Ibu dan ayah bisa saja berpisah karena kamu. Yang membuatku kaget, dia menyeringai sambil mengatakan, Nah, itulah rencanaku. Kenapa kau bisa rasakan keluarga bahagia, sementara aku terjebak di sini tanpa ayahku? apa? Bagaimana bisa dia seegois itu? Aku tak bisa menahan lagi frustasiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini terhadap ibu? Aku tak akan membiarkan kau lepas dari hal ini. Apa iya? Dan apa tepatnya yang akan dilakukan tikus pendiam sepertimu soal ini? Lalu dia mendorongku dan berjalan pergi. Aku tahu aku harus memberitahu ibu. Tapi ini artinya membuat hatinya hancur. Aku akan melakukannya. Aku hanya perlu temukan cara yang lembut untuk memberitahu. Kalau putri tercintanya mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupannya. Tapi kemudian, sebelum aku sempat cari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, aku sampai rumah dari sekolah, mendapati ibu dan ayah di dapur. Ayah melipat tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan ibu menangis saat dia dengan sedih menatap beberapa berkas di atas meja di depannya. Formulir perceraian. Apa yang terjadi? Kau harus percaya padaku. Aku tak selingkuh dari ayahmu. Kemudian ayah menyelanya. Berhentilah berbohong. Aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian dia membanting setumpuk foto-foto di atas meja. Dalam foto itu, ibu sedang mencium Bill di sebuah kafe. Hah? Ini tak masuk akal. Aku tak paham. Aku tak menemui Bill kemarin. Aku menemui temanku Sandra. Tapi ayah cuma makin marah. Kemudian menarik tas kopernya ke arah pintu. Berhenti berbohong. Aku bisa lihat apa yang terjadi jelas sekali. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Kemudian dia pergi. Ibu menangis lebih keras setelahnya. Aku tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Aku ingin mempercayai ibu, tapi foto itu menunjukkan yang sebaliknya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Taylor masuk, memandang ibuku menangis mencurahkan perasaannya, dan menyeringai senang. Kemudian pergi ke atas. Itu benar, Taylor. Dia pasti ada hubungannya dengan ini. Jadi aku terus memantaunya. Saat aku lewat kamarnya, ku dengar dia sedang menelpon. Dan tanpa berpikir panjang, aku pergi mencari ibu dan menyeretnya ke atas. Pokoknya, aku berhutang budi kali ini, bro. Ya, foto itu berhasil. Ya, terima kasih. Keterampilan Photoshopmu cemerlang sekali. Fotonya kelihatan seperti sungguhan. Hahaha. Ibuku terpaku. Beberapa detik kemudian, ibu mendorong pintunya terbuka, lalu ibu memandang Taylor dan mengucapkan kata-kata. Kenapa? Taylor menatap tercengang, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab. Ini balas dendam karena menyayanginya. Dia menunjukku. Lebih daripada kau menyayangiku. Aku ingin kalian semua menderita karena hidup bahagia bersama. Kenapa dia punya kalian berdua, sementara aku tak dapat apa-apa? Murka. Ibu menampar Taylor di wajahnya dan berteriak. Aku malu padamu, dan aku ingin kamu pergi sekarang juga. Taylor memegangi wajahnya dan menggertak balik. Dengan senang hati. Toh aku juga benci di sini. Kemudian dia bergegas keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku memeluk ibu, dan kami berdua mulai menangis. Keluarga bahagiaku sudah dihancurkan, dan semua karena kakakku cemburu dan mengira ibu lebih menyayangiku. Ini semua sangat gila. Kemudian, malam harinya, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Wajah ibu jadi pucat saat memberitahuku kalau Taylor baru saja tabrakan mobil. Kami bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu kami Taylor butuh operasi darurat. Tapi dia sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia perlu transfusi darah. Masalahnya, golongan darahnya langka, tapi untungnya sama dengan ibu. Jadi tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter untuk mengambil darah sebanyak yang Taylor butuhkan untuk menyelamatkannya. Setelah donor,
Ibu tak pulih secepat yang diperkirakan. Sebaliknya, dia jadi lemah dan butuh perawatan medis. Jadi saat ini, Taylor ada di ruang operasi dan ibu ada di ICU. Ini menakutkan. Bagaimana jika aku kehilangan mereka berdua? Aku telepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu ia segera ke rumah sakit. Penantian itu sungguh menyiksa. Tapi saat dokter datang dan memberitahu kalau mereka berdua akan baik-baik saja, dan aku bisa menemui Taylor, aku menangis bahagia. Melihatnya terbaring di sana, memar dan ketakutan, kulihat sisi rapuh dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kuraih tangannya dan ceritakan apa yang ibu lakukan untuknya. Dia terlihat malu dan berpaling dariku, lalu bergumam bagaimana dia menyesal akan segalanya. Setelah itu, ayah dan aku membesuk mereka berdua setiap hari. Ayah datang ke rumah sakit juga untuk memeriksa apakah semuanya oke. Tapi dia menunggu di luar ruang ibu karena dia tahu ibu masih marah. Akhirnya, ibu pulang. Lalu seminggu berikutnya, Taylor juga dipulangkan. Kami pergi menjemput Taylor, dan meski ibu dan dia tak bicara, aku bisa rasakan kehangatan di antara mereka. Malam itu, saat kami makan malam santai, Taylor berdeham menjernihkan suaranya, lalu mengatakan, Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu aku sudah bersikap sangat kurang ajar, dan aku minta maaf. Ibu, kukira ibu tak menyayangiku, karena aku ini pengingat masa lalumu, dan merusak kebahagiaan keluarga barumu. Tapi aku tahu sekarang betapa sakralnya ikatan ibu dan anak. Ibu tak pernah mengesampingkanku. Aku sendiri yang begitu. Dan Anne, aku minta maaf. Aku belum bisa menjadi kakak yang seharusnya untukmu. Aku iri padamu. Tapi aku salah merasa seperti itu. Kuharapkan kalian berdua bisa memaafkanku. ayah juga minta maaf ke ibu karena salah paham padanya. Kami semua menangis terseduh. Kemudian kami semua saling berpelukan. Kami tak perlu katakan apapun. Tindakan kami sudah cukup. Kami adalah keluarga, dan kami saling menyayangi. Keluarga tak selalu terbuka, tapi keluarga adalah keluarga, melewati masa suka dan duka. Dan mereka layak diperjuangkan. Tak peduli terkadang mereka luar biasa menyebalkan. Percayalah padaku, aku tahu semua itu.